Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Berikutnya kita mempelajari penjelasan Allah melakukan yang mungkin. Mungkin dalam pengertian ilmu tauhid, bukan dalam cakap kita sehari-hari. Karena kenyataan ini dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang mungkin. Sekarang kita fokus kepada yang mungkin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Thumma qala. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala fali'annahu law wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalabal mumkin wajiban aw mustahilan wa dzalika la yu'qalu. Adapun penjelasan argumentasi dalil secara rasional adalah perbuatan melakukan, adalah melakukan yang mungkin atau tidak melakukan yang mungkin itu adalah jaiz, boleh. Kalau bahasa kitab Arab Melayu lama ini, jaiz itu terjemahkan harus, bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Harus dalam pengertian bahasa Indonesia itu menjadi wajib, jaiz itu boleh. Jadi penjelasan bahwa adalah perbuatan melakukan, bahwa fi'lun melakukan yang mungkin atau mengabaikannya. Bahasa kita, penjelasan bahwa Allah menciptakan atau tidak menciptakan yang mungkin-mungkin itu, tindakan Allah menciptakan atau tidak menciptakan itu jaiz, boleh-boleh saja fi haqqi ta'ala, pada diri Allah Ta'ala. Karena kalaulah yang mungkin itu menjadi wajib kepada Allah Ta'ala, syai'un minha, minal mumkinat tadi, kalaulah wajib kepada Allah Ta'ala, sikit pun, syai'un ini kita memanglah sesuatu, tapi kita artikan supaya mudah, supaya lebih terasa pemahaman itu. Karena bahwasanya kalau wajib kepada Allah Ta'ala sikit pun dari yang mungkin-mungkin itu secara akal, kalau wajib, atau kalau mustahil secara akal, maka yang mungkin itu akan berubah jadi wajib. Sedangkan dia mungkin-mungkin saja. Jadi kalau kita kata wajib, berubahlah dia jadi wajib. Atau mustahil, berubahlah dia jadi mustahil. Sedangkan dia mungkin-mungkin saja. Mungkin saja hujan, mungkin saja tidak. Kalau kita kata wajib terjadi hujan, maka yang mungkin berubah menjadi wajib. Atau kalau kita kata mustahil, yang mungkin berubah menjadi mustahil. Wa dzalika la yuqal. Dan hal itu tak dapat difahami, tidak diterima oleh akal. La yuqal, tidak diterima oleh akal. Karena itu yang mungkin tetap mungkin, bisa ada, bisa tidak. Allah Ta'ala jaiz, boleh-boleh saja melakukan yang mungkin atau tidak melakukannya. Mungkin ini apa? Mungkin ini apa? Apa saja selain Allah Ta'ala itu mungkinat. Yaitu mungkinat. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Adapun dalil keadaannya Allah Ta'ala menjadikan sekalian yang mungkin atau meninggalkan dia, maksud meninggalkan itu tidak menjadikan, itu harus boleh bagi zat Allah Ta'ala. Maka karena bahwasanya jikalau wajib atasnya Allah sesuatu daripadanya yang mungkin itu pada akal, secara akal, atau mustahil atasnya Allah sesuatu itu daripada yang mungkinan itu pada akal. Jadi kalau yang mungkin itu wajib atau mustahil, niscaya berubahlah yang mungkin itu menjadi wajib atau mustahil. Sedangkan dan yang demikian itu tiada menerimakan dia oleh akal. La yuqal, tidak diterima oleh akal. Bermula makna mungkin itu apa? Ini ya.
Meskipun ini sudah diterangkan di awal-awal kitab dulu ya, tapi diulang lagi. Bermula makna mungkin itu yaitu yang harus pada akal wujudnya dan adamnya. Artinya yang boleh-boleh saja menurut akal ada dan tiadanya. Bisa ada, bisa tiada. Tiada berat sebelah. Tiada berat bagi salah suatu daripada keduanya atas taulannya. Maksudnya tidak berat sebelah kepada satu pihak daripada pihak yang lain. Nah, kan tadi dua pihak. Ada wujud, ada. Adam tiada. Kan dua pihak berarti. Nah, yaitu boleh-boleh saja menurut akal. Pihak ada atau pihak tiada. Boleh-boleh saja. Jadi Allah mau jadikan hujan atau jadi kalau kita pakai bahasa di sini mau wujudkan hujan, mau adamkan hujan, itu boleh-boleh saja pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mencondongkan Allah kepada wujud hujan atau adam hujan. Tak ada. Nah, jadi wujudnya hujan bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil. Ya suka-suka Allah. Kalau kita bilang berarti Allah kan dipaksa oleh dirinya sendiri. Jadi itu belum persoalan pula. Kalau itu. Bagaimana disebut memaksa dirinya sendiri, orang dia berkuasa, suka-suka dia. Nah, ya. Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin. Ini contohnya, lihat ya, seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal. Orang yang berbuat taat wajib nggak dapat pahala. Secara kaji atau secara teori itu tidak wajib. Sebab pahala sendiri kan sesuatu yang mungkin. Orang kan sesuatu yang mungkin. Taat kan sesuatu yang mungkin. Jadi orang taat wajib dapat pahala. Tidak. Tapi ini kaji jangan titik dulu ya. Teruskan nanti sampai ke bawah. Maka jikalau wajib, nah kalaulah kita kata wajib Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang taat secara akal. Atau mustahil bagi diri Allah Ta'ala. Seperti kufur dan maksiat pada akal. Artinya mustahil apa? Mengkafirkan orang yang kafir dan menyiksa orang yang asi durhaka. Mustahil Allah Ta'ala membuat orang jadi kafir. Mustahil Allah Ta'ala membuat orang menjadi maksiat. Atau wajib orang tak dapat pahala. Kalau begitu, niscaya bertukar-tukar. Nah, mungkin itu menjadi wajib. Berarti Allah Ta'ala wajib ngasih pahala orang yang berbuat taat. Karena makna wajib itu menurut akal. Ini apa yang wajib menurut akal? Wajib menurut akal adalah barang tiada dapat pada akal tiadanya. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal tiada. Nah, saya masuk kata mungkin. Sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal bahwa dia tiada. Nah, ini ngaji tauhid ya. Nanti ada di bawah. Jadi, kalau Allah Ta'ala wajib memberi pahala kepada orang berbuat taat, maka pemberian pahala itu menjadi wajib. Masalahnya, berarti ada di luar diri Allah yang lebih berkuasa dari Allah Ta'ala. Karena Allah wajib memberikan pahala. Sedangkan arti wajib sesuatu yang menurut akal tidak bisa tak ada. Arti mesti ada terus. Atau bertukarlah mungkin itu menjadi mustahil. Makna mustahil itu sesuatu atau barang yang tiada dapat pada akal adanya. Nggak bisa akal mengatakan dia ada. Ya, nggak bisa akal mengatakan dia ada. Jadi mustahil itu akal nggak bisa menerima adanya. Wajib itu akal nggak bisa menerima tiadanya. Itu dia. Mungkin itu akal bisa menerima ada tiadanya. Terkait pemberian pahala kepada orang taat, akal bisa menerima nggak adanya. Setaat apapun dia, kalau Allah tak mau kasih, itu hak Allah Ta'ala. Akal tidak bisa menerima tiadanya. Contoh Allah mengkafir orang, nyata sudah ada orang kafir, sudah nyata ada orang buat maksiat. Kok kita bilang mustahil? Itu ya. Jadi penukaran yang mungkin menjadi wajib, yang mungkin menjadi mustahil, dan yang demikian itu mustahil pula. Karena bahwasanya menukarkan hakikat
Kalau gitu bagaimana penjelasannya orang tak dapat pahala? Adapun memberi pahala Allah Ta'ala itu bagi orang yang berbuat taat pada syarat menurut agama, maka itu wajib karena sudah dijanjikannya dengan kebajikan. Itu saja. Jadi secara tauhid, secara teori, Allah bisa saja tidak kasih pahala, tetapi Allah Ta'ala kasih karena Allah sudah janjikan. Sedangkan dan menyalahi janji yang kebajikan itu adalah sebuah kekurangan, sebuah tercela, sebuah kehinaan. Menyelisih janji itu satu sifat kekurangan, satu perbuatan tercela. Ya, dan itu tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu memberi pahala bukan karena kewajiban, tapi karena Allah Ta'ala sudah berjanji. Sedangkan menurut syarak, orang taat dapat pahala itu wajib, bukan wajib dalam pengertian akal di ilmu kalam. Wajibnya secara syarak, secara agama karena Allah sudah memenuhi janji. Bukan wajib pula di dalam fikih. Kalau dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau Allah tidak memberi pahala, berdosa Allah. Allah memberi pahala, berpahala pula. Allah tidak begitu. Maksudnya syarat secara agama, secara umum. Karena Allah sudah menjanjikan. Menyelisihi, menyalahi, tidak memenuhi janji itu adalah satu kekurangan. Satu tercela, dan itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Sedangkan kekurangan atas Allah Ta'ala ada mustahil. Jadi pemberian pahala bukan sesuatu yang wajib pada diri Allah menurut akal. Yang wajib sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya. Yang wajib sesuatu yang tidak diterima akal tiadanya. Sedangkan yang mustahil sesuatu yang tidak diterima akal adanya. Jadi kalau kita kata wajib Allah kasih pahala, berarti Allah tak kasih pahala, tak bisa, mesti kasih. Itu tidak begitu, ya. Adapun menyiksa Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat pada syarak, maka itu harus, bukan wajib. Jadi menurut syarak Allah kasih pahala itu wajib karena Allah sudah berjanji. Adapun Allah menyiksa ini kalau bahasa kita memberi dosa kepada orang yang berbuat maksiat menurut agama, itu bukan wajib, tapi harus pula. Boleh saja. Mau Allah kasih, mau tidak. Mengapa? Karena menyalahi janji kejahatan itu kelebihan. Karena ketika Allah mengatakan orang yang berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat maksiat dikasih dosa, tetapi tidak Allah kasih, itu bukan keburukan. Kenapa? Karena tidak mendosai itu adalah kelebihan. Beda di atas tadi, perhatikan. Menyalahi janji kebajikan, itu kekurangan. Kita memberi janji baik, tapi kita tak penuhi, itu kekurangan. Kita memberi janji yang kurang baik, tapi kita langgar. Contoh, kalau kau buat ini, ku kasih ini. Ternyata dibuatnya, tidak kita kasih. Itu kekurangan. Kalau kau buat ini, kau kupukul. Tetapi ternyata setelah dibuat tidak kita pukul. Itu bukan kekurangan, itu malah kelebihan. Keutamaan, kebaikan. Sedangkan kelebihan, kebaikan bagi Allah Ta'ala itulah yang dituntut, yang kita harap. Maka ketika Allah tidak memberi dosa kepada orang yang berbuat jahat, itu bukan keburukan. Itu malah kebaikan. Sehingga dalam mengaji ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, memberi pahala terhadap orang taat adalah wajib. Bukan secara akal, ya. Secara agama, secara wajib. Karena Allah sudah berjanji. Menyelisihi janji kebaikan adalah kekurangan. Mendosai orang berbuat maksiat adalah boleh.
mau didosai-dosai, tidak. Secara agama ya, secara syarak, bukan secara ilmu tauhid. Kenapa? Karena tidak mendosai, padahal sudah dijanjikan kalau berbuat tidak baik kasih dosa, tapi tidak didosai Allah Ta'ala, itu adalah kelebihan, keutamaan, keluhuran, keagungan. Sedangkan kelebihan, keutamaan, keluhuran, keagungan itu adalah yang dituntut, adalah yang diharapkan, adalah yang diinginkan. Maka nyatalah bagimu bahwasanya Allah Ta'ala memberi pahala bagi orang yang berbuat taat itu harus pada akal, wajib pada syarak. Yang menurut akal boleh-boleh saja, tapi secara agama wajib. Bukan secara fikih ya, agama secara umum, karena bukan secara fikih. Karena kalau secara fikih berarti Allah dapat pahala pula ketika memberi pahala karena memenuhi janjinya. Tak begitu. Dan menyiksa bagi orang yang berbuat maksiat itu harus boleh menurut akal dan menurut syarak agama. Syahdan bahwasanya mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya. Mungkin itu sesuatu yang sama kualitas ada dan tiadanya. Maksudnya bisa ada, bisa tidak. Tetapi jikalau sudah ta'aluk, sudah bertugas kudrat Allah Ta'ala pada menjadikan dia, maka yaitu wajib jadinya. Ingat ya, pada sebelum diadakan hujan, maka kualitas ada dan tiada hujan sama. Tapi kalau sudah ta'aluk kudrat Allah Ta'ala, sudah bertugas kuasa Allah Ta'ala menjadikan hujan, maka ketika itu hujan wajib. Wajib terjadi. Dan jikalau tiada wajib jadinya, kalau tiada wajib terjadinya, niscaya lazimlah ia Allah lemah, dan lemah atas Allah Ta'ala pada menjadikan itu mustahil. Seperti barang yang telah terdahulu bicaranya. Jadi, sebelum kejadian, kita bilang, terjadinya hujan pagi ini, itu jais. Mungkin, bisa-bisa saja. Tapi setelah kejadian, kita katakan wajib terjadi hujan. Karena sudah kejadian. Karena sudah kejadian. Wajib terjadinya itu. Bukan kita katakan wajib Allah menjadikan hujan yang terjadi tadi. Bukan begitu. Karena tidak sopan juga cakap kita begitu kepada Allah Ta'ala. Tapi kita katakan wajib terjadinya hujan itu. Menurut syarat. Wajib. Karena sudah kejadian. Sedangkan menurut akal, wajib kita mengatakannya bahwa sudah terjadinya hujan itu wajib. Karena sudah kejadian. Ini harap difahamkan. Ya, ini cara memahami. Tapi kalau sebelum kejadian kita katakan boleh-boleh saja. Tapi setelah kejadian mau kita katakan boleh? Tidak, karena sudah ada. Maka wajib kita mengatakannya. Wajib itu terjadi. Bila kudrat sudah ta'aluk. Maknanya sudah kejadian. Kalau tidak wajib dia, berarti siapa yang menjadikannya? Berarti bukan Allah. Kan ramai jadinya. Baik. Ini dulu. Mudah-mudahan dapat difahami. Wallahul muwaffiq a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.